Halo, assalamualaikum. Selamat datang di vlog pertama aku, vlog emak-emak mau belajar. Jadi, di vlog ini eh, aku mau bahas mengenai masalah investasi saham. Sebenarnya ini bukan video tentang bagaimana teknik fundamental dan teknikalnya ya, tapinya lebih ke sharing awal tentang bagaimana aku mengenal saham. Nah, jadi mungkin alasan kenapa aku kenal saham pada awalnya karena aku pernah lihat suatu artikel yang bunyinya itu cara mengelola keuangan untuk keluarga. Salah satunya bagaimana kita harus punya tabungan ketika kita misalnya masih hamil, atau ketika pas anak memasuki usia balita kita harus minimal punya reksadana, dan ketika anak sudah sekolah, memasuki usia sekolah, kita baiknya punya untuk investasi saham. Nah, dari situlah aku baru sadar banget ternyata banyak banget pengelolaan keuangan tuh yang belum aku kenal, seperti itu. Salah satunya investasi saham. Dari situlah aku mulai googling sana sini dan cari-cari apa itu investasi saham. Nah, hal yang paling pertama yang aku pengen tahu adalah masalah kejelasan dalam syariat Islam, seperti itu. Apakah boleh kita sebagai umat muslim itu investasi saham? Karena banyak banget ya yang bilang kalau investasi saham itu judi lah, investasi saham itu riba lah, investasi saham itu bahkan banyak yang bilang itu penipuan, seperti itu. Nah, dari situlah aku mulai cari-cari lagi. Nah, pertama setelah aku nemuin ternyata banyak banget kekeliruan ya. Langsung aja kita bahas satu persatu ya. Kebanyakan orang mungkin mengenal saham itu masih awam banget ya. Artinya memang banyak banget di sekeliling kita beredar investasi-investasi saham yang berkedok investasi saham, tapi sebenarnya mungkin ada sebagian dari mereka itu investasi bodong. Jadi memang kita harus benar-benar hati-hati, apalagi nih kan uang ya, uang itu ya kita harus hati-hatilah sama penipuan karena tingkat penipuannya sangat besar. Nah, jadinya bagaimana kita harus memilih investasi saham yang aman, terpercaya. Salah satunya kalau menurut aku ya ini investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Artinya investasi saham di Bursa Efek itu sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, jadi nggak perlu takut karena perusahaan-perusahaannya juga benar-benar perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling kita. Bahkan mungkin sebagian besar dari mereka itu adalah barang-barang yang selalu kita pakai atau jasa-jasa yang selalu kita pakai, seperti itu. Jadi kita jelas mau beli saham di mana, di perusahaan apa, dan bergerak di bidang apa, kita bisa menentukan sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin masalah saham itu riba, saham itu haram, atau saham itu judi, seperti itu. Kalau masalah riba, sebenarnya saham itu udah ada ya fatwa MUI-nya mengenai kehalalannya dan boleh kita bertransaksi saham atau jual beli saham, itu sudah ada di fatwa MUI. Lebih lanjutnya nanti bisa dicari sama teman-teman sendiri. Nah, bagaimana dari saham itu riba, seperti itu. Nah, saham itu dikatakan riba ketika kita membeli saham di perusahaan yang bergerak di bidang riba. Nah, saham-saham yang bergerak di bidang riba itu apa? Salah satunya misalnya di perbankan konvensional. Perbankan konvensional kan jelas ya, itu bergerak di bidang riba karena ada pinjaman-pinjaman yang berbunga, seperti itu. Nah, kalau kita nggak mau ada riba, berarti kita menjauhi saham-saham yang bergerak di bidang riba. Nah, kalau kita kita membeli saham-saham yang bersifatnya halal sesuai dengan syariat Islam, nah itu tidak akan dikatakan riba. Karena sebenarnya mekanisme saham itu ya sama aja dengan jual beli. Kita beli saham di harga murah, ketika harga sahamnya sudah mulai tinggi bisa kita jual atau bisa kita simpan untuk bisa diwariskan nanti ke anak-anak. Nah, terus selanjutnya masalah saham itu haram, sebenarnya hampir sama dengan masalah riba. Artinya saham itu dikatakan haram ketika kita membeli saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang yang menurut syariat Islam itu
tidak dibenarkan atau haram. Misalnya contohnya kita beli saham-saham bir atau minuman keras seperti itu, atau bergerak di bidang-bidang jasa yang menyediakan sesuatu yang haram dalam agama Islam. Nah, itu juga akan haram sahamnya. Nah, jadi ketika misalnya kita mau beli menjauhi saham-saham yang haram, ya berarti kita harus memilih saham-saham yang sesuai dengan syariat Islam. Karena banyak juga ya saham-saham yang masuk ke dalam indeks syariah. Jadi saham itu sudah dipilih oleh indeks syariah mana yang sesuai dengan syariah dan boleh diperjualbelikan oleh kita yang beragama muslim, yang ingin menjauhi riba dan saham-saham yang haram. Nah, terus yang ketiga itu ada judi ya. Sebenarnya kalau dalam saham itu kita sebutnya spekulatif ya. Artinya orang yang suka menebak-nebak, artinya dia membeli saham itu tidak sesuai dengan analisisnya, fundamentalnya, teknikalnya, seperti itu. Jadi dia asal-asalan aja belinya, beli bisa untung bisa rugi, nah seperti itu. Nah, spekulan-spekulan itu ya sama, tidak dibenarkan dalam saham seperti itu. Jadi kita harus sesuai dengan teknikalnya, fundamentalnya gitu. Jadi banyak juga yang diperhitungkan dalam membeli saham, tidak asal-asalan nyebur seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin masalah judi ya, sebenarnya kalau untuk orang yang emang sukanya berjudi, ya jangankan di saham deh, mungkin dia kalau orang yang suka judi, ngelihat pertandingan bola aja mungkin dia bisa dijadikan ajang judi. Melihat pertandingan balap kuda bisa dijadikan ajang judi. Jadi sebenarnya jangankan saham seperti itu. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan sahamnya yang judi, tetapi sifat-sifat atau perilaku-perilaku si spekulan itu yang membuat saham itu terlihat seperti judi. Jadi gitu ya, untuk masalah saham itu riba, saham itu haram, dan saham itu judi. Jadi untuk indeks-indeks syariah atau saham-saham syariah nanti bisa kita bahas lagi deh di video selanjutnya biar lebih jelas. Selanjutnya yang sering kita temukan yaitu paling saham itu ribet ya, atau saham itu nggak mau misalnya saham itu karena resikonya tinggi seperti itu. Sebenarnya apa sih nggak ada resikonya ya? Semua hal itu pasti ada resikonya. Jika ada investasi yang bilang dia tidak ada resikonya, itu kemungkinan besar bohong, atau harus dikaji lagi tuh, itu dia bergerak di bidang apa, karena nggak mungkin ada usaha yang tidak ada resikonya. Kita jualan bala-bala aja ada resiko nggak laku, seperti itu. Nah, sama di saham juga seperti itu, ada resikonya, tapi resikonya bisa kita minimalisir ya. Pertama, masalah ribet. Sebenarnya saham itu mekanismenya sangat sederhana, yaitu jual beli seperti itu. Nah, bagaimana cara memperkecil resiko tadi, berkelanjutan dan berkesinambungan ya? Kalau kita mau yang nggak ribet, ya pertama kita harus beli saham di perusahaan yang bagus. Artinya saham-saham itu juga sudah perusahaan-perusahaan itu sudah terpercaya dan dapat menghadapi semua krisis-krisis yang terjadi di masa lalu, seperti itu. Nah, pilihlah perusahaan-perusahaan yang seperti itu, biar kita nggak ribet juga harus mantau setiap hari, biar kita nggak ketar-ketir kalau harga sahamnya turun. Nah, jadi kita pertama tadi ya, pilih perusahaan yang bagus secara fundamentalnya, artinya perusahaan itu memang perusahaan yang besar, kapitalisasinya juga besar, marketnya besar, terus sudah tadi yang saya bilang sudah terpercaya dan dapat bertahan di krisis-krisis sebelumnya. Yang kedua, kalau aku lebih memilih saham-saham di perusahaan yang memang aku pakai jasanya, aku pakai produknya, seperti itu. Misalnya teman-teman bisa beli produk atau saham dari perusahaan Unilever, karena kan mungkin Unilever juga hampir seluruh yang kita pakai, dimulai dari sabun, pasta gigi, dan lain-lain itu produknya Unilever. Atau bisa juga ada juga misalnya Sido muncul, atau misalnya teman-teman yang nggak apa-apa deh, misalnya mau saham yang perbankan, misalnya perbankan bisa ada BBRI misalnya, atau juga BBCA, atau misalnya ya masih banyak lagi deh pokoknya. Jadi pilihlah perusahaan yang kita gunakan sehari-hari.
itu tadi beberapa cara untuk memperkecil resiko. Nah, jadi nanti aku akan bahas lebih lanjut deh, lebih lengkapnya tentang resiko-resiko apa aja atau keuntungan-keuntungan apa aja yang bisa kita dapat dari investasi saham seperti itu. Nah, jadi investasi saham itu tadi ya, kita bisa menghindari yang riba kalau kita beli perusahaan yang jauh dari riba seperti itu. Kita juga bisa menjauhi yang haram, terus kita juga bisa menjauhi sifat-sifat judi atau cara-cara membeli saham yang spekulatif tadi yang saya bilang seperti itu. Jadi jika kita beli sahamnya aman-aman aja, yang normal-normal aja, terus perusahaan-perusahaannya juga bagus, nah insya Allah itu akan aman seperti itu ya. Sebenarnya aku juga untuk memutuskan berinvestasi saham, sebenarnya aku udah kenal investasi saham itu dari tahun 2018 awal, tahun 2018 kira-kira bulan Maret ya. Tapi baru berani banget untuk buka rekening itu di pertengahan atau mau akhir tahun gitu. Karena apa? Ya tadi aku tuh orangnya perhitungan banget. Jadi bener-bener memperhitungkan untung ruginya ketika kita berinvestasi saham. Sampai akhirnya aku yakin dan aku memberanikan diri untuk investasi saham. Dan ternyata memang iya, tidak sesulit itu, tidak seribet itu, dan resiko yang kemarin orang-orang bilang menyeramkan itu ya tidak seperti itu juga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, mama semuanya mau investasi saham, nah itu bisa bagus banget karena prospek kedepannya itu masih sangat bagus. Apalagi investor-investor di Indonesia itu masih relatif sedikit gitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya dengan Malaysia aja kita masih kalah ya investornya, seperti itu jumlahnya. Nah, mungkin di video pertama ini kita mungkin cukup untuk bahas masalah saham di awal-awal. Tapi saya akan bahas mengenai lebih lanjut lagi nanti di video-video selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih tertarik tentang investasi saham, ditonton aja ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.